Siapa? Isi kata-kata. Kata-kata. Ibu. Sekop kalau tanaman kalau sekop. Sekop ya. Kau sekop benar. Ada 8% di kau sekop. Berbicara dengan sopan dan kasih kamu 2 menit. Yang sudah boleh ditempel di sini. Ojek kamera saya pun. Berapa boleh mau dicoba? Boleh sepadan. Iya bu. Boy, wan harang dia ada lagi. Berarti gimana, setuju ya? Kedua, selalu menjaga kebersihan kelas. Iklan guys. Terus apa lagi? Nah ini. Pencet dulu, benci mau. Dan disiplin. Dan disiplin. Rame-rame. Oi. Dia Terus apa lagi yang kedua? Jangan berlebihan. Oh iya, menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan kelas. Terus yang ketiga, berbicara dengan sopan. Setuju ya? Setuju banget bu. Jangan merekam kelas video. Berbicara dengan sopan. Jangan ngurus itu. Jangan ngurus itu. Jika ingin meminjam barang temannya, usahakan izin dulu. Emang nggak izin kan? Enggak, Bu. Siapa yang sering ngambil pinjam? Sering hilang barang. Iya. Nah, terus yang keempat, izin meminjam harus izin kamu. Nah, terus bawah. Jika ingin meminjam barang harus izin. Buka tela. Sudah ya? Itu saja ya. Ada yang mau ditambahkan? Jadi ini 5 kesepakatan kelas. Rama, punya teman desa. Kesepakatan kelas Rama ya. untuk pelajaran matematika. Ya, nanti selanjutnya harus mengikuti supaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru karena telah hadir di meet saya. Di sini saya akan memaparkan tentang budaya positif. Di mana budaya positif ini mempunyai konsep inti, yaitu ada 8, yaitu yang pertama perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebijakan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, saat ini pembelajaran itu sudah kurikulum merdeka, yaitu menggunakan paradigma baru, yaitu pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga murid belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ada 4 miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru untuk mengontrol murid. Lalu ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Lalu yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, disiplin positif itu ada 3, yaitu dimana disiplin positif ini berasal dari kata disiplina yang artinya belajar, gitu. Jadi disiplin itu kayak kita harus tepat waktu, gitu, tepat waktu. Lalu disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan, penghargaan, ancaman, atau hukuman. Seperti itu. Lalu untuk nilai-nilai kebijakan, yaitu nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebijakan, yaitu yang pertama seperti profil pelajar Pancasila. Nah, terus keterampilan hidup, misalkan life skill, yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Itu contoh-contohnya. Lalu selanjutnya, Pak, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada pertahanan hidup, itu ada makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Yang kedua ada penguasaan, di mana manusia ini tidak hanya bertahan hidup tapi butuh penguasaan seperti harga diri, keinginan untuk dianggap, kayak ingin jadi pemimpin, seperti itu. Lalu yang ketiga kesenangan. Nah, kesenangan ini tuh seperti kita agama, tentang keagamaan, kayak beriman, terus tertawa, antusias, seperti itu kesenangan. Lalu kebebasan, dimana seperti contohnya seperti mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Nah, untuk murid SMK sendiri biasanya ini ada di kebebasan dalam tahap SMK karena mereka selalu ingin mencoba hal baru, begitu. Lalu yang terakhir, yang kelima, yaitu kasih sayang dan rasa diterima, di mana setiap manusia pasti membutuhkan kasih sayang dan rasa ingin diterima dimanapun dia berada, dipedulikan misalkan, terus dalam tim, yaitu kerjasama dan menjadi bagian dalam kelompok. Next. Nah, untuk motivasi perilaku manusia,
Eh, di sini ada motivasi ekstrinsik, yaitu untuk yang pertama untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, yaitu motivasi ekstrinsik ini yang berasal dari luar gitu. Nah, terus untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, intinya motivasi yang berasal dari luar gitu. Kalau intrinsik yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sebelumnya mohon maaf, ini ada salah penulisan di motivasi intrinsik gitu. Lalu selanjutnya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, di budaya positif itu ada 3 ini, yaitu hukuman. Hukuman itu sifatnya tidak terencana atau tiba-tiba. Jadi misalkan siswa sudah diberi peraturan sekolah tapi masih lompat pagar, berarti dia akan mendapat hukuman atas kelakuannya gitu. Terus murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, sifatnya satu arah itu contohnya misalkan kayak guru dengan siswa, guru menghukum siswa seperti itu, berupa hukuman fisik atau psikis. Tapi saat ini di kurikulum Merdeka itu sudah tidak boleh dilakukan hukuman fisik. Lalu konsekuensi, sifatnya terencana atau disepakati sesuai peraturan. Nah, ini misalkan ada peraturan sekolah seperti di contoh di LMS itu seperti ini Bapak Ibu. Jadi ada misal ceritanya seperti ini. Ada anak sekolah itu tidak memakai sepatu berwarna hitam, dia menggunakan sepatu berwarna putih. Nah, karena peraturan sekolah dan dia terlambat, jadi karena peraturan sekolah tidak boleh terlambat dan tidak boleh menggunakan sepatu berwarna putih, jadi si anak ini sesuai peraturan yang disepakati, yaitu harus melepas sepatunya sepanjang pembelajaran di sekolah sampai jam 3 sore seperti itu. Lalu murid tetap dibuat tidak nyaman kan, dalam hal tadi itu berarti kan murid tidak akan nyaman akan kelakuannya sendiri, tidak memakai sepatu hitam. Lalu sikap guru selalu memonitor murid, jadi guru itu harus tetap memonitor, tetap kayak melihat siswanya seperti itu. Restitusi. Nah, restitusi ini yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Lalu proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, contohnya misalkan si siswa ini melakukan kesalahan kayak tidur di kelas. Nah, pasti si anak ini akan dipanggil oleh gurunya, guru kelasnya. Lalu si anak ini diberitahu oleh guru, jadi menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kenapa kamu selalu tidur di kelas? Ternyata karena dia selalu begadang. Nah, kalau seperti ini terus akan mendapatkan hukuman. Jadi untuk tidak mendapatkan hukuman itu siswa harus apa gitu. Itu seperti itu restitusi. Jadi siswa akan menjawab misalkan, saya tidak akan bermain game Bu saat malam, sehingga saya tidak akan tidak akan tidur di kelas lagi. Lalu 5 posisi kontrol guru, ada penghukum, sebagai teman, sebagai manajer, sebagai pemantau, dan sebagai pembuat merasa bersalah. 5 posisi kontrol guru dengan kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara.
Nah, di sini guru sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah. Misalkan seperti kasus ini, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara, yaitu hukumannya hormat pada bendera selama 1 jam. Terus pembuat merasa bersalah, yaitu guru memanggil siswa tersebut. Jadi berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak, seperti itu. Lalu siswa akan merasa bersalah atas kelakuannya. Selanjutnya contoh lagi untuk ini, misal kasusnya yaitu siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Nah, guru sebagai teman dan pemantau. Sebagai teman, misalkan guru itu bilang, ayo dong ikut aturan sekolah, tolong bantu ibu atau bapak ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya, gitu. Jadi bukan sebagai manajer gitu, tapi sebagai teman. Jadi kayak ke teman bilangin gitu, memberi nasihat ke temannya gitu. Lalu pemantau, misalkan bilang seperti ini, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atribut ke koperasi lain, ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Itu sebagai pemantau. Lalu yang terakhir sebagai manajer. Jadi contoh pertanyaannya adalah, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Diibaratkan seperti manajer di suatu perusahaan, pasti tidak akan menjadi teman. Jadi sebagai pemimpin, seperti itu. Lalu lanjut. Nah, posisi kontrol apakah aku, ini adalah sebuah seperti pernyataan. Jadi yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu gitu. Lalu ada, kamu tidak pernah benar melakukannya. Lalu, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ayolah lakukan demi bapak atau ibu ya. Itu. Lalu, kamu tidak akan mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Itu posisi kontrol apakah aku. Nah, selanjutnya untuk keyakinan kelas dan mengapa keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan kelas. Nah, ini kurang fotonya Bapak Ibu. Lanjut Pak. Nah, kenapa keyakinan kelas, kenapa tidak peraturan kelas gitu? Karena kalau peraturan kelas dibuat bukan sifatnya itu, karena misalkan contohnya sekolah 1 tahun ini siswa sering terlambat, terus siswa tahun kemarin sering terlambat, sering loncat pagar, akhirnya dibuatlah peraturan kelas untuk semester selanjutnya, itu peraturan kelas. Jadi ada kayak evaluasi seperti itu. Tapi kalau keyakinan kelas, terus peraturan kelas itu seperti kebijakan sekolah seperti itu. Kalau keyakinan kelas itu kesepakatan bersama antara guru dan siswa, itu keyakinan kelas. Kalau peraturan sifatnya lebih ke kebijakan, itu menurut saya Bapak Ibu. Nah, untuk pembentukan keyakinan kelas sifatnya bersifat abstrak, berupa pernyataan yang universal. Jadi tidak pernyataannya itu tidak, misalkan tidak makan minum di kelas, tidak seperti itu. Tapi misalkan ini tidak makan minum di kelas, jadi bukan tidak, tapi bahasanya ya, pernyataannya yang lebih halus lagi. Misalkan makan dan minum di luar kelas gitu, seperti itu.
dibuat dalam pernyataan yang positif gitu, bukan negatif. Kalau negatif itu contohnya kayak jangan, tidak, itu negatif. Nah, terus sedikit saja agar mudah diingat. Nah, keyakinan kelas itu tidak perlu panjang-panjang. Kayak misalkan siswa tidak boleh terlambat di kelas, jika terlambat nanti akan mendapat hukuman, tidak seperti itu. Jadi lebih pendek, harus bersifat yang positif, yang universal seperti. Lalu dan sedikit agar mudah diingat. Lalu sesuaikan dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Lalu semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, jadi keyakinan kelas itu sifatnya membuat bersama-sama, tidak kebijakan. Itu membuat bersama-sama. Lanjut. Nah, lalu selanjutnya ada segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini ada validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, dan menstabilkan identitas. Di mana segitiga restitusi yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Seperti itu. Lalu, nah ini yang pertama ada menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Misalkan berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Jadi menstabilkan identitas itu tidak menghukum, tidak ini, tapi kayak sebagai teman. Jadi kayak berbuat salah itu hal yang wajar gitu, tidak semena-mena menghukum seperti itu. Terus contohnya lagi, ibu atau bapak juga pernah melakukan itu, makanya kamu jangan seperti ini gitu, nanti akan mendapatkan hukuman yang seperti ini gitu, seperti itu. Terus lalu next. Nah, yang kedua ada validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, di sini contohnya yaitu kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, contohnya kayak gini, validasi tindakan yang salah. Contohnya seperti kasus yang saya ceritakan tadi, ada siswa yang tidak memakai sepatu hitam, jadi dia memakai sepatu putih dan datangnya telat. Nah, validasi tindakan yang salah berarti mengapa kamu melakukan hal ini, mengapa kamu tidak memakai sepatu berwarna hitam sesuai peraturan sekolah. Pasti dia akan menjawab alasannya. Misal alasannya karena saya terburu-buru sampai salah memilih sepatu, seperti itu. Lanjut. Yang ketiga ada menanyakan keyakinan. Nah, ini yang terakhir, yaitu berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Jadi kita akan termotivasi tidak ekstrinsik, tapi dari dalam diri dulu, kayak gitu. Apa keyakinan kelas? Contohnya nih, contoh pertanyaan, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Itu menanyakan keyakinan. Kamu ingin jadi orang yang seperti apa? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Next. Nah, sudah selesai. Demikian presentasi dari saya tentang budaya positif. Mungkin dari Bapak atau Ibu ada yang mau ditanyakan? Oke. Ya, Pak Sugeng, monggo. Ya, makasih Bu Dias tentang waktunya. Ingin bertanya Bu Dias, tadi kan tentang yang dijelaskan tentang budaya positif. Terus di awal tadi mungkin bisa selanjutnya ke peraturan paradigma baru Bu Dias. Oh iya, sebentar. Monggo moderator.
yang tadi kan ini menjelaskan tentang paradigma baru, pelajaran paradigma baru. Yang saya tanyakan Bu Tias, bagaimana cara menerapkan paradigma baru di era sekarang seperti ini, dan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi pertanyaannya bagaimana menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, seperti itu ya Bapak? Ya Bu Tias. Ya. Sebelumnya Bapak apa sudah tahu tentang pembelajaran berdiferensiasi? Sedikit. Iya. Jadi diferensiasi itu di dalam diferensiasi itu ada gaya belajar siswa. Di mana gaya belajar siswa yang pertama itu ada kinestetik, lalu ada auditori dan visual begitu. Nah, jadi gini Pak, untuk menerapkan pembelajaran diferensiasi, kalau dulu di kurikulum 13 itu pembelajaran itu satu kayak ya udah satu kelas itu misalkan materinya tentang sistem komputer. Ya udah di situ akan praktek sama semua materinya, misal bentuknya video ya video semua. Tapi di kurikulum Merdeka, namanya saja Merdeka, jadi anak-anak ini bebas untuk memilih gaya belajarnya. Nah, di gaya belajar ini pertama sebelum masuk biasanya guru BK itu sudah memberikan kuesioner tentang gaya belajar. Jadi nanti di pertanyaan-pertanyaan itu siswa akan dapat output, oh berarti anak ini gaya belajarnya misalkan kinestetik, seperti itu. Jadi nanti guru pembelajaran berdiferensiasi, jadi guru di kelas itu pembelajarannya akan berbeda-beda. Misalkan guru jadi membuat 3, misalkan yang visual, oh berarti membuat video gitu, audio visual, membuat video seperti itu. Kinestetik berarti terjun langsung, kayak aksi nyatanya seperti itu. Itu Bapak. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu menyesuaikan kebutuhan siswa gitu, dengan gaya belajar yang berbeda-beda. Seperti itu Bapak. Iya Bu Tia, terima kasih jawabannya. Mungkin ada tambahan lagi kan, ini di sekolah saya ini jadi kelas, salah satu kelas ada siswa itu kan kayak jalan umumnya itu kan bagaimana Pak? Jalannya kan tadi kan dia sudah menjelaskan gaya belajar itu ada kinestetik, visual, dan apa satu lagi tadi ya, ada kinestetik, visual, dan ada auditori. Kalau kayak siswa saya itu dia bisa dimasukkan ke gaya belajar apa? Soalnya siswanya tuh kayak kurang ingat gitu dia, dan cara ngomongnya pun agak kaku gitu, agak kayak gimana gitu. Saya mungkin bisa ada masukan lagi ya, seperti apa siswa itu masuk ke gaya belajar apa. Iya, terima kasih. Jadi di siswa, pertanyaannya itu di kelas, di siswanya Bapak ini siswanya gimana Pak, gagap gitu ya? Siswanya itu bicaranya agak gagap, kurang jelas, dan pola pikirnya beda dengan siswa-siswa lain. Iya. Jadi gini, kebetulan tadi malam itu saya mengikuti Zoom tentang gaya belajar anak. Ini gaya belajar anak. Nah, kebetulan di situ juga saya menanyakan hal tersebut Bapak. Jadi gini, saya tanya, oh di sekolah saya itu ada siswa yang seperti ini, ada 2. Kebetulan kita kan satu sekolah ya Pak. Jadi saya bercerita kalau di sekolah itu ada yang bicaranya itu kurang jelas.
dan yang kedua ada yang sedikit gagap gitu. Saya tanya gimana ya Bu untuk mengatasi hal tersebut. Nah, dijawablah sama si ibu ini, si ibu pembicara, ibu pemateri, yaitu jadi disesuaikan gaya belajar saja. Nah, misalkan si anak ini kan pasti dites oleh guru BK di awal pembelajaran semester itu dites kan, pasti dia akan masuk pembelajaran yang apa. Kalau pembelajaran seperti itu, jadi pembelajaran yang berdiferensiasi. Misalkan si anak ini pembelajarannya visual, ya berarti harus disesuaikan si anak ini. Dan untuk cara bicaranya kan seperti itu ya. Jadi kita sebagai guru atau sebagai wali kelas itu membimbing anak ini. Jadi si wali kelas ini memberikan treatment khusus kepada anak ini agar dia percaya diri. Nah, sebelumnya si wali kelas ini harus tahu kenapa si anak ini bicaranya kurang jelas atau misalkan gagap seperti itu. Apa alasannya? Misalkan karena grogi misalkan. Nah, kalau karena grogi berarti anak ini harus ditingkatkan rasa percaya diri gitu. Misalkan setiap pembelajaran si anak ini semua itu harus dibuat pembelajaran presentasi seperti itu. Jadi lama-kelamaan si anak ini akan semakin percaya diri dan bisa mengatur cara berbicaranya. Misalkan gagapnya karena apa? Karena grogi, ya berarti harus sering-sering dilatih. Gimana sering-sering dilatih agar si anak ini percaya diri. Seperti itu, Bapak. Iya Bu Tias, terima kasih penjawaban sudah sangat lengkap. Terima kasih Bu Tias. Ya Bapak, sama-sama. Mungkin dari Bapak Ibu guru yang lain ada yang mau ditambahkan atau ada pertanyaan, mungkin kita bisa sharing. Atau mungkin cukup nih. Jangan bertanya Bu. Mungkin sekian ya dari presentasi pemaparan saya hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.